Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Bersyukur sama Allah, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah kita diberikan nikmat yang sehat. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis ilmu yang sharing mengenai kuantum wakaf, sharing mengenai wakaf. Di sini mengapa sih kita berbicara mengenai wakaf? Kemudian hari ini saya memang berbagi informasi sharing mengenai wakaf khususnya di saat pandemi saat ini ya. Gitu. Akan lebih mudah nanti kalau misalnya saya sharing gambar ya supaya bisa melihat visualisasinya juga. Sebentar izin share screen dulu. Nah, perkenalkan, saya dengan Fira Noviana, Duta Wakaf Nasional. Dalam 50 menit ke depan, saya ingin informasi sharing mengenai wakaf. Bagaimana sih tugasnya Duta Wakaf? Nah, Duta Wakaf ini itu sebenarnya untuk membantu umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat. Nah, apa sih wakaf, tantangan, dan peluangnya? Wakaf tanah di Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia ini lebih dari 430.000 hektar ya teman-teman ya. Sudah sangat banyak dan 90%-nya itu sebenarnya masih terbengkalai. Jadi penyebabnya itu sebenarnya apa sih? Minimnya akses pendanaan. Jadi terbatasnya proposal, kurangnya promosi gitu. Jadi sayang banget tanah wakaf yang sebesar 430.000 hektar ini tidak bisa digunakan untuk membangun masjid, untuk rumah sakit, untuk membangun pesantren, dikarenakan karena tidak ada dananya, tidak ada dana untuk membangun wakaf di tanah wakaf 430.000 hektar ini. Kebiasaan bisa bikin baru tentu saja melindungi dari kuman diperkaya HWPA jaga kulit jaga kulit tetap sabun sakit dari kuman jaga kulit cepat minum putih Nah, itu sebenarnya potensi tanah wakaf di Indonesia itu luas sekali dan potensi wakaf 180 triliun per tahun. Tetapi realisasinya itu hanya 400 miliar per tahun. Sementara dari Badan Wakaf Indonesia itu seharusnya 2.000 triliun per tahun itu bisa direalisasikan asal kita semua bisa umat muslim Indonesia itu berwakaf. Kemudian kenapa sih terjadi seperti ini? Jadi ini kan yang pertama antara wakaf dan zakat. Jadi kalau misalnya zakat itu memang menurut umat muslim zakat itu adalah sebuah kewajiban. Jadi misalnya ada zakat mal, zakat fitrah, itu meskipun nggak dibilang ayo kita berzakat, itu semua orang pasti berzakat. Sedangkan kalau wakaf itu kan sifatnya sukarela. Jadi selalu orang tuh berpahaman untuk yang wakaf itu apa ya, udah gitu kan sunnah, tidak wajib gitu. Jadi memang banyak banget yang
masih merasa wakaf itu tidak perlu gitu, amalan jariah berupa wakaf itu tidak penting gitu. Sementara wakaf itu harusnya memang bisa dibangun dari dana wakaf yang dikumpulkan. Kemudian minimnya literasi wakaf. Jadi edukasi tentang wakaf itu juga masih sedikit. Sementara jumlah muslim di Indonesia sebesar sebanyak 235 juta jiwa. Apa ada yang besar ya? Diunduh kan. Nah, laporan hasil survei indeks literasi tahun 2020 itu memang wakaf di Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi 50% orang itu sudah tahu wakaf itu seperti apa. Tetapi di 50%-nya itu ternyata masih banyak juga yang belum berwakaf. Jadi hanya tahu, sekedar tahu, tapi tidak berwakaf. Jadi dari 90% dari 235 juta umat muslim di Indonesia itu belum ada yang berwakaf. Nah, kenapa sih kita bicara wakaf hari ini? Alasan apa saja yang ada dalam pikiran kita sekarang? Jadi memang kalau saya sendiri kadang suka merasa belum mapan untuk punya wakaf gitu kan, belum terbayang. Kemudian belum tahu gimana sih caranya, belum kepikiran dan merasa belum penting, belum sanggup gitu. Belum mapan tuh karena kan kadang memang pemahaman kita sebagai umat muslim tuh belum mapan karena wakaf itu berupa tanah yang luas, kemudian uang pun juga harus yang 500 juta, 1 miliar gitu, belum terbayang. Nah, kenapa setiap orang dan bahkan setiap keluarga penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Pertanyaan itu boleh ya saya jawab dengan pertanyaan. Jadi sebenarnya berapa lama sih hidup di dunia? Ini kalau dari sabda Rasulullah, hidup di dunia ini untuk umatku, umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun saja. Gitu. Jadi hidup di dunia ini memang yang di atas 70 itu biasanya jarang. Dan di saat pandemi saat ini, itu banyak banget berita-berita di medsos, di WA group, usia 30 tahun, usia 35, usia 25 gitu, yang belum sampai 60, 70 tahun juga banyak banget yang sudah dipanggil oleh Allah. Gitu. Dan pada akhirnya semua yang kita cari, yang kita kumpulkan akan ditinggalkan dan berpindah ke pemilikannya gitu. Jadi kalau kita sekarang kerja kemudian mengumpulkan harta, itu sebenarnya harta yang kita miliki itu bisa kita bawa mati karena dengan diwakafkan, ikrarnya kepada Allah diwakafkan, jadi harta yang kita miliki bisa dibawa ke jannahnya Allah. Lalu apa yang kekal dan berapa lama hidup di akhirat? Sebenarnya hidup di akhirat merasa kekal di dalamnya itulah kemenangan yang besar. Jadi di akhirat itu kita akan kekal selama-lamanya. Di situ ada dua pilihan, di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Sementara kalau di surganya Allah, kita berarti harus yakin amalan ibadah kita itu pasti lebih berat dibandingkan dosa-dosa kita. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai dosa-dosa kita ternyata lebih berat dibandingkan amalan ibadah kita. Kita nggak akan sanggup disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Berapa besar sih kemungkinan bahwa timbangan amal kita, saya, lebih besar dari timbangan dosa. Banyak banget dosa-dosa kecil yang kadang kita itu nggak sadarin gitu. Jadi saya sendiri itu merasa misalnya ibadah sholatnya saya, Ira, itu bener nggak ya bacaan sholatnya, kusuk nggak ya gitu. Jadi sementara sampai saat ini tuh kadang ngerasa sholatnya udah bener belum, wudunya udah bener belum, ngajinya itu juga tajwidnya udah bener belum gitu. Timbangan amalan ibadahnya itu takutnya ternyata lebih sedikit dibandingkan timbangan dosa gitu. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai amal jariah untuk menambahkan timbangan amalan kita gitu. Amal jariah ini sangat dibutuhkan di akhirat. Amal jariah ini adalah pahala yang mengalir
dan tidak putus. Amal jariah ini akan terus mengalir kalau kita sudah meninggal dan akan terus bertambah. Kenapa setiap orang, bahkan setiap keluarga, penting mempunyai amal jariah berupa wakaf. Amal jariah berupa wakaf ini, kalau misalnya beramal jariah sekeluarga, bersama di janahnya Allah sekeluarga. Jadi kita sebagai anak kepengennya kan selalu bareng-bareng ya sama orang tua, udah gitu saya sudah berkeluarga, pengen selalu bersama dengan anak-anak gitu. Jadi selama di dunia kita selalu kumpul, kepengennya insya Allah nanti kalau misalnya di janahnya Allah kita juga berkumpul gitu. Apa itu wakaf? Nah, wakaf itu adalah salah satu amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Dan di wakaf itu ada 4 rukun ya. Misalnya rukunnya itu adalah wakif. Wakif adalah seorang yang berwakaf. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf. Mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat harta wakaf, dan ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini bisa berupa pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Itu jadi yang membedakan antara sedekah biasa dengan wakaf itu ada di ikrar wakaf. Contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Nah, di sini ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah ketika Nabi Muhammad datang di kota Madinah, amalan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membeli tanah kepada 2 anak yatim untuk diwakafkan, kemudian dibangun Masjid Nabawi ini gitu. Dan fadilah sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali pahalanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Di sini ada Masjid Kuba. Masjid Kuba ini wakaf Nabi Muhammad juga, wakaf Rasulullah. Ini Masjid Kuba ini masjid yang pertama ya, yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar, dan ada wakaf sumur Rauma di Madinah Utsman bin Affan. Wakaf sumur ini sangat terkenal ya. Wakaf sumur ini sangat terkenal ya, wakaf Utsman bin Affan. Ini masih dengung nggak Mbak Evi? Suaranya nggak jelas ya? Bagus kok. Ya, udah. Wakaf sumur Rauma Madinah Utsman bin Affan itu di sumur ini itu Utsman bin Affan membeli di orang Yahudi gitu, dan kemudian diwakafkan airnya untuk kepentingan umat Islam, umat Muslim di Madinah, di mana pada saat itu memang kekurangan air. Dan di sekitar sumur itu ada kebun kurma yang sampai saat ini itu tetap wakaf produktif ya, tetap digunakan untuk umat, kepentingan umat, dan luar biasanya Utsman bin Affan ini masih ada rekeningnya sampai sekarang gitu. Kemudian di sini ada wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi Al-Azhar ini awalnya dari masjid, kemudian berkembang menjadi kampus gitu. Jadi anak-anak yang mahasiswi yang kuliah di yang kuliah di Universitas Al-Azhar ini mendapatkan beasiswa melalui wakafnya Al-Azhar gitu. Kemudian di sini ada wakaf Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini adalah raja di Saudi. Beliau mempunyai tanah yang kemudian diwakafkan untuk dibangun Zamzam Tower ini ya. Di situ ada Hotel Fairmont, ada Hotel Raffles, banyak hotel di situ yang bintang 5, dan wakafnya ini itu digunakan untuk di apa tuh? Untuk biaya-biaya di Saudi ya, di
biaya-biaya di Masjidil Haram gitu. Jadi memang untuk gajinya imam, udah gitu untuk gajinya kayak bersih-bersih, tukang bersih-bersih, security, itu semuanya dari hasil keuntungan wakafnya Raja Abdul Aziz. Di sini ada wakaf Syekh Bunga Al-Asyi di Mekah. Syekh Bunga ini adalah orang Aceh, orang Indonesia yang kaya. Dia datang ke Mekah dan mempunyai tanah di Mekah. Tanahnya di Mekah ini diwakafkan, disewakan, kemudian uang sewanya ini hasilnya diwakafkan untuk orang-orang Aceh yang umroh atau berhaji itu mendapatkan 5 juta per orang untuk uang sakunya. Luar biasa ya. Nah, bagaimana sih cara kita mempunyai wakaf masjid, rumah sakit, pesantren, perkebunan, dan lain-lain yang biayanya itu sebenarnya tidaklah sedikit. Nah, kalau misalnya kita membangun masjid membutuhkan biaya 500 juta, apakah sudah punya? Gitu. Kan kita kalau misalnya sudah punya, uangnya itu mau nggak kita wakafkan semua? Kadang kita masih punya kayak untuk biaya sekolah, untuk berbisnis, untuk haji atau untuk umroh. Jadi kadang kalau misalnya punya uang 500 juta, belum tentu ya kita mau wakafkan langsung 500 juta. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti kita berwakaf 500 juta, teman-teman kira-kira mau nggak ya? Ini saya informasikan untuk caranya, bagaimana cara berwakaf sebesar 500 juta, yaitu ada 2 cara. Cara pertama dengan mengumpulkan uang 1 juta per bulan. Cara biasa ya ini ya teman-teman, jadi bulan pertama menabung 1 juta. Kemudian bulan kedua 1 juta, menabung di rekening yang memang kita niatkan untuk wakaf. Bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, terus sampai 500 bulan. Jadi memang untuk mencapai 500 juta dengan menyisihkan 1 juta per bulan itu membutuhkan 500 bulan atau 41 tahun 6 bulan, hampir 42 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini usia 40, baru ada dana wakafnya 500 juta di usia 81 sampai 82 tahun gitu, dimana kita semua nggak ada yang tahu ajal itu kapan aja bisa datang gitu kan. Kita bisa tiba-tiba meninggal dunia. Sementara dana wakaf yang tersedia belum sampai 500 juta. Kemudian ini ada cara lain yang lebih ringan untuk bisa berwakaf 500 juta hanya dengan menyisihkan 30.000 sampai 50.000 aja tanpa harus menunggu 500 bulan. Itu kira-kira teman-teman gimana? Pasti mau dong ya. Nah, bagaimana sih cara mempunyai wakaf dalam jumlah besar, ratusan, bahkan miliaran secara terencana dan pasti, yaitu dengan cara kuantum wakaf. Di sini ada program Repro Syariah Alisya. Yang pertama, di bulan pertama, kita setor iuran tabaruk wakaf itu 1 juta. Kemudian dana wakafnya itu sudah langsung tersedia ya teman-teman ya, langsung tersedia 500 juta. Kemudian kita langsung bisa memilih nazir wakaf. Misalnya ada iwakaf, ada dompet duafa, atau al-azhar. Dan di sini ada badan wakaf mandiri, wakaf ikadi gitu. Jadi nazir wakafnya udah langsung kita bisa tunjuk. Kemudian bulan kedua 1 juta. Bulan ketiga 1 juta. Bulan keempat ternyata qadarullah Allah panggil kita meninggal dunia. Tetapi dana wakaf tersebut sudah tersedia 500 juta. Gitu, berwakaf 500 juta bisa diwakafkan ke dompet duafa, wakaf al-azhar, rumah wakaf, Biakesma, wakaf ikadi, badan wakaf mandiri, dan lain-lain. Ini ceritanya, contohnya Bapak Wakif usia 38 tahun, ikut program Repro Syariah dengan menyisihkan 1 juta per bulan. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Kemudian bulan keempat ternyata beliau dipanggil, beliau meninggal. Ada uang santunan 1 miliar. 550 jutanya warisan akan diberikan ke ahli warisnya, dan kemudian 450 jutanya diwakafkan. Gitu. Dan di sini ada fatwa Dewan Syariah Nasional, jadi sudah ada fatwanya halal legal dari MUI.
Di sini ada fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nazir Wakaf yang menjadi mitra duta wakaf community, yaitu ada Dompet Duafa, kemudian ada Iwakaf, Yakesma, Wakaf Ikadi, Rumah Wakaf, ada Kampung Makfiro, dan PBNU. Program Dompet Duafa, di sini ada Dompet Duafa terpadu, Rumah Sakit Mata, Wakaf Rumah Sakit, dan ini ada Wakaf Masjid. Kemudian ini Al-Azhar, itu ada pembangunan sumur, masjid, dan untuk sekolah wakaf mobil jenazah. Kemudian program wakaf rumah wakaf ini kebanyakan sekolah-sekolah SD di pelosok-pelosok. Kemudian ada wakaf produktif juga, wakaf kebun. Program iwakaf kebanyakan untuk sumur ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk berwakaf air, wakaf sumur itu ke wakaf iwakaf. Kalau program wakaf IKADI ini wakaf 1000 masjid, yaitu ini bagus banget karena masjid yang dibangun oleh IKADI ini sudah disediakan imamnya, dikasih tahu program-programnya, jadi setiap minggu, setiap hari, setiap bulan tuh ada pengajian, ada kajian gitu, imamnya juga sudah disediakan, jadi jangan sampai kita sudah berwakaf untuk masjid, tetapi masjidnya itu kosong, tidak dipakai untuk ibadah. Nah, kalau di IKADI ini, itu kita udah enak, udah tenang, karena IKADI ini benar-benar programnya bagus, sudah menyediakan imam, dan selalu ada pengajian-pengajian, selalu dipakai untuk ibadah. Ini program wakaf Yakesma, itu ada perguruan tinggi, rumah tahfiz, dan wakaf produktif. Wakaf mandiri ini adalah untuk rumah yatim, pendidikan anak yatim. Dan ini ada wakaf Makfiroh, ini ada Ustadz Hatta, dan wakaf untuk pendidikan dan dakwah. Di sini ada penyerahan wakaf wasiat melalui uang tunai asuransi syariah oleh Bapak Gilang sebesar 450 juta kepada Kampung Makfiroh. Di situ ada ikrar wakaf langsung, persetujuan ahli waris yang diterima oleh Nazir, dan langsung pada Ustadz Hatta sebagai pimpinan Makfiroh. Kemudian ini penyerahan wakaf wasiat melalui uang tunai asuransi 225 juta oleh Ibu Karmila kepada Kampung Makfiroh. Ini ada videonya, tapi saya skip aja ya. Nah, ini apa sih keistimewaan program Kuantum Wakaf bagi wakif? Yaitu yang pertama, mendapatkan ketenangan batin, sehingga lebih tenang dalam bekerja, beribadah, karena kapanpun dipanggil Allah, program Kuantum Wakaf ini langsung tersedia dana wakafnya. Kemudian, ini contohnya Bapak Wahyu menyiapkan wakaf warisan untuk keluarganya sebesar 750 juta. Ada Ibu Dian Andriani Kusyana. Ibu Dian ini menyiapkan dana wakafnya satu keluarga dan untuk warisan ketiga putrinya. Keistimewaan program Kuantum Wakaf yang kedua ini yaitu dengan mempermudah dan membantu para wakif dalam merencanakan dan menciptakan wakaf sejak dini. Dan kontribusi yang terjangkau dapat diangsur secara berkala serta mendapatkan kepastian untuk berwakaf uang tunai dalam jumlah yang besar. Ini ada contoh Ibu Nursyasi menyisihkan uang hanya Rp30.000 aja bisa ikut program wakaf melalui Kuantum Wakaf sebesar 1 miliar. Ada Ibu Tia, ibu rumah tangga, ini juga hanya menyisihkan 30.000 saja per hari dengan berwakaf 500 juta. Kemudian keistimewaan program Kuantum Wakaf yang ketiga, yaitu solusi bagi wakif, membantu wakif untuk berwakaf atas nama almarhum dan almarhumah, dan bisa menentukan jumlah besarnya wakaf dalam wasiat yang dibuat. Jadi bisa untuk almarhum, almarhumah, atau misalnya mertua atau orang tua yang masih ada, masih sehat juga bisa. Jadi langsung diniatkan misalnya atas nama orang tua, atas nama mertua, atas nama kita sendiri, suami, istri, anak-anak gitu. Jadi memang berkumpul semua di janahnya Allah dengan mempunyai wakaf. Ini ada Ibu Haja Klaswara, beliau mewakafkan 2 miliar sebagai sarana meraih pahala jariahnya untuk orang tuanya. Ada milenial Aditya usia 23 tahun berwakaf untuk orang tuanya, diniatkan untuk orang tuanya senilai 1 miliar.
Ada Maulvi, milenial juga, usia 21 tahun, berwakaf 750 juta atas nama orang tuanya. Ada Bapak Diki, pengusaha sayur organik, berwakaf atas nama kedua orang tuanya dengan nilai wakafnya 1 miliar. Ada contoh ini Ibu Desti, seorang ibu rumah tangga menyisihkan uang belanjanya mengikuti program dana wakaf sebesar 600 juta. Nah, keistimewaan program kuantum wakaf ini adalah solusi bagi wakif, membantu wakif untuk berwakaf aset berupa rumah, kendaraan, dan harta benda yang bernilai tapi tidak kehilangan asetnya. Gitu. Ini contoh Ustadz Syarifuddin Mustafa ya. Beliau ini adalah punya Yayasan Al-Hikmah Pendidikan. Beliau juga Duta Wakaf Nasional juga. Beliau mempunyai Yayasan Al-Hikmah ini di Jalan Bangka, Kemang ya. Jadi di situ kan memang perumahannya sudah lumayan padat penduduk. Jadi beliau ingin memperluas yayasannya dengan pembebasan lahan. Jadi Pak Ustadz Syarifuddin mempunyai 1 miliar wakaf untuk keluarga besarnya nanti. Kemudian ada Bapak Mardianto, beliau anggota PKS DPRD Bogor, juga Duta Wakaf Nasional. Beliau mempunyai tanah, sudah mempunyai tanah wakaf yang masih nganggur, belum diapa-apain. Gitu. Jadi beliau berwakaf 4 juta per bulan dia berwakaf untuk 5 miliar dibangun untuk rumah tahfiz dan masjid nantinya. Kemudian ini program kuantum wakaf, solusi bagi wakif yang kelima, dapat menentukan nazir atau lembaga wakaf dan yayasan yang akan mengelola dana wakaf tunai tersebut sesuai dengan kebutuhan dana rencana peruntukan dari wakaf wasiat. Misalnya pendidikan, rumah sakit, masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada wakaf untuk pendidikan. Ini Ibu Ratnasari, beliau jamaah Makfiroh. Beliau hanya menyisihkan 500.000 per bulan loh teman-teman. Ini tuh murah banget. 500 per bulan aja sudah bisa mempunyai dana wakaf sebesar 250 juta. Dan di sini ada Ibu Mira Karmelia. Beliau juga sama menyisihkan 500.000 per bulan saja iuran tabaruk, sudah mempunyai dana wakaf 250 juta yang diserahkan kepada Kampung Makfirah. Ini ada Ustadz Kamrizal menyiapkan wakaf sebesar 600 juta ke Yayasan Ar-Risalah Padang. Kemudian ada Ustadz Mulyadi Muslim berwakaf 650 juta ke Yayasan Ar-Risalah Padang. Bapak Ustadz Firman Bahar juga berwakaf 650 juta yang diserahkan kepada Yayasan Ar-Risalah Padang. Di sini ada tabel kuantum wakaf. Jadi misalnya ini usia 35 tahun dengan menyisihkan 15.000 saja per hari, itu sudah bisa mempunyai dana wakaf 225 juta. Dan dana warisnya 275 juta. Kemudian ini contoh usia, misalnya usia 46-50 ya, dengan iuran per hari 56.000 saja, ada iuran wakaf 450 juta dan warisannya 550 juta. Contoh untuk di usia 44-45 tahun dengan menyisihkan 86.700 per hari bisa berwakaf 1 miliar dengan menyiapkan dana waris 1.250 juta. Nah, siapa sih lembaga keuangan syariah sebagai partner kita? Kadang kita juga tanya ya, ini kok bisa ya tiba-tiba dengan mengikuti kuantum wakaf baru 1 bulan mengikuti iuran tabaruk saja 1 bulan langsung dana wakafnya tersedia. Nah, ini kita berpartner dengan Aliansi Syariah. Di Aliansi Syariah ini ada Dewan Pengawas Syariah. Di sini ada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat sebagai Ketua DPS, dan ada Dr. Haji Rahmat Hidayat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Aliansi Syariah ini adalah lembaga keuangan syariah terbaik di Indonesia. Siapa sih lembaga keuangan syariah sebagai partner kita? Nah, ini Bapak Habibie waktu itu memang yang membawa Allianz ke Indonesia. Gitu. Ini ada videonya tapi saya skip aja. Nah, ini Allianz adalah perusahaan asuransi yang memang sudah 130 tahun, sudah lama dengan kondisi keuangan yang sangat kuat.
sangat sehat dan kuat. Dan di Allianz sendiri, Allianz Syariah sekarang memang sudah ada fitur wakaf gitu. Jadi memang dengan melalui kuantum wakaf mempermudah kita untuk berwakaf. Ini contohnya Ustadz Ahmad Yusuf, Direktur Wakaf Iwakaf, berkesempatan mewakili lembaga Nazir Inisiatif Wakaf untuk menerima amanah wakaf. Jadi ini wakifnya adalah almarhum suaminya. Di sini ada ahli waris, istrinya, dan anak sulungnya yang menyerahkan. Jadi dari Allianz menyerahkan dana waris kepada ahli waris, ibunya dan anak sulungnya, dan kemudian dari Allianz menyerahkan langsung ke lembaga iwakaf, wakafnya almarhum. Nah, waktu di dunia ini hanya 3 hari ya teman-teman, kemarin, yaitu yang kita tidak akan mengulang lagi. Hari ini itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menabung amalan kita. Dan besok wallahu alam kita nggak ngerti masih ada umur atau tidak. Gitu. Kalau teman-teman ingin berwakaf, segera hubungi Duta Wakaf yang mengundang teman-teman semua. Kalau misalnya mempunyai keinginan untuk berwakaf, itu semuanya harus disegerakan ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Ira. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira, luar biasa. Penjelasannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.